Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan bukan yang kedua, mari kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu, baik yang bulunya keriting ataupun yang direbonding, baik yang bulunya tebal maupun tidak berbulu. Alhamdulillah, syukur tak terhingga saat ini kita masih dikaruniai banyak nikmat. Dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat, hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat, sehingga selamat dari godaan setan yang bangsat. Kedua dan bukan yang ketiga, tak lupa sholawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah, qudwah hasanah, yaitu baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video kali ini menceritakan tentang 4 kisah ajaib di zaman Rasulullah yang jarang diketahui. Berikut kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diutus sebagai rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada manusia. Beliau adalah manusia tanpa dosa, namun tidak pernah sombong dan senantiasa bertobat sepanjang hidupnya. Istimewanya lagi, Rasulullah adalah makhluk kesayangan Allah sepanjang masa dan tidak ada penggantinya hingga kini. Sebagai manusia yang diutus kepada umatnya, tentu saja beliau sudah punya jaminan berupa penjagaan dari Allah selama hidup di dunia. Sehingga tidak heran banyak sekali kejadian tidak biasa yang sulit dicerna dengan logika namun dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip dari berbagai sumber, berikut beberapa rangkuman kisah menarik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang diketahui. Semoga dengan diceritakannya kisah-kisah ini akan semakin meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah dan meneguhkan iman kita terhadap Sang Maha Pencipta. 1. Kisah batu yang memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah menarik pertama yaitu bercerita tentang sebuah batu yang memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini berawal ketika Rasulullah masih berada di Mekah sebelum diangkat menjadi nabi. Tentu saja hal ini menjadi unik dan aneh, sebab batu adalah benda yang tidak bisa berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengetahuinya, akan tetapi beliau dan para sahabat tidak satupun berpikir untuk memungut atau membawa pulang batu tersebut, apalagi untuk dijadikan penangkal atau alat terapi jika beliau sakit. Dari sahabat Jabir bin Samrah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah memberi salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi. Sesungguhnya aku mengetahuinya sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim. 2. Kisah tangis tiang masjid dari batang kurma. Kisah unik lainnya ketika zaman Rasulullah adalah kisah tangis tiang masjid yang berasal dari batang kurma. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, jika Rasulullah berkhutbah beliau bersandar kepada batang kurma di salah satu tiang masjid. Tatkala mimbar telah dibuat dan beliau duduk di atasnya, tiang tersebut menangis bagaikan rintihan seekor unta. Semua orang yang ada dalam masjid mendengarnya. Lalu Rasulullah turun dan mengusapnya, barulah ia diam. Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa tiang tersebut merasa sedih karena Rasulullah tidak lagi menjadikan dirinya sebagai sandaran. Mendengar tangisan tiang tersebut, Rasulullah pun mengusapnya agar berhenti, namun tidak untuk mencari keberkahan darinya. 3.
Kisah pohon yang berjalan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah selanjutnya berasal dari pohon yang berjalan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami berhenti di suatu tempat, lalu Rasulullah tertidur. Tiba-tiba datang sebatang pohon berjalan membelah bumi sampai menaungi Rasulullah. Kemudian ia kembali lagi ke tempatnya semula. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun, aku sebutkan hal tersebut kepada beliau. Beliau berkata, ia adalah pohon yang meminta izin pada Allah untuk memberi salam padaku, lalu Allah Azza wa Jalla mengizinkannya. Namun, meskipun Rasulullah dan para sahabat mengetahui bahwa ada pohon yang bisa berjalan, tidak ada di antara mereka yang mengkeramatkan pohon tersebut sebagaimana kebiasaan orang-orang terhadap pohon yang dianggap sakti. 4. Kisah unta yang berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah terakhir berasal dari seekor unta yang berbicara kepada Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut. Dari Ya'la bin Murrah Ats-Tsaqafi, ia berkata, ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan, kami melewati seekor unta yang sedang diberi minum. Tatkala unta tersebut melihat Rasulullah, ia mengeluh dan meletakkan lehernya. Lalu Rasulullah berdiri dekatnya dan bertanya, mana pemilik unta ini? Lalu datanglah pemiliknya, dan Rasulullah berkata, juallah ia padaku. Lalu pemiliknya menjawab, kami hadiahkan padamu ya Rasulullah. Ia adalah milik keluarga yang tidak memiliki mata pencaharian selain unta ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya ia telah mengadukan tentang banyak bekerja dan kekurangan makanan, maka berbuat baiklah kamu kepadanya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Tolong like, share, komen dan subscribe. Yang subscribe semoga masuk surga.